disajikan. Diawali dengan pertempuran di hutan Bosnia, sekelompok tentara Rusia menjalankan misi penangkapan seorang bandit bernama Harun. Perkenalkan, dia adalah Andrei Satalov, komandan dari 6 pasukan Rusia yang tersebar di sepanjang hutan. Mereka saling terhubung serta saling berkomunikasi sambil berupaya menghindari tiap serangan musuh. Dan tidak hanya berisi para pria, kelompoknya diisi oleh seorang penembak jitu wanita bernama Vera. Hingga kemudian, Slash pun berhasil menemukan Harun, di mana ia langsung terlibat pertarungan sengit sampai hampir menusuknya. Namun perbuatannya terhenti saat Kyria mencegahnya lantaran mereka harus membawa Harun hidup-hidup. Dan setelah pisau tersebut terlempar jatuh, Harun justru menikam bertubi-tubi sampai kondisinya sekarat. Beruntung salah satu teman yang bernama Gary muncul dan segera mengamankannya. Tak lama mereka menyerukan evakuasi darurat lantaran kondisi Kyria sudah sangat membutuhkan pertolongan. Tiba di helikopter, Slash yang memang kakak iparnya tak henti mendampingi dan selalu menyemangatinya. Namun naas, Kyria mengalami pendarahan parah hingga tak dapat diselamatkan. Melihat Harun yang tampak tidak merasa bersalah, emosi Slash memuncak dan segera menghakiminya. Akan tetapi perbuatannya dilarang oleh Beck lantaran mereka bekerja di bawah perintah NATO. Dan apabila mereka melakukan pelanggaran di zonanya, maka mereka akan disidang dalam pengadilan militer. Hal tersebut membuat Andre sangat amat murka. Ia pun tak segan menarik paksa Harun dan melemparkannya. Sesuai konsekuensi yang telah mereka emban, atas kegagalan tugas dan mengancam utusan internasional, mereka berenam mengalami pemecatan dari pangkat militer Rusia. Kemudian adegan berpindah di Yugoslavia 4 tahun setelahnya. Di tengah gempara kota akibat bom yang diturunkan NATO, terlihat sepasang suami istri tiba di rumah sakit untuk melakukan persalinan. Ia pun segera masuk untuk ditangani, namun tiba-tiba keadaan tersebut membuat rumah sakit kacau balau. Begitu pula si pria yang buru-buru menyusul istrinya meskipun kondisi di dalam sangat amat hancur. Para dokter serta pasien yang masih mampu berjalan cepat-cepat menyelamatkan diri menuju basement. Namun meskipun kondisi di dalam sangat berbahaya, ia tetap menyusuri area rumah sakit untuk mencari istrinya. Hingga tiba di sebuah ruang, ia menyaksikan saat istrinya terbaring dan sudah tak tertolong lagi. Saat itulah perawat bernama Yasna muncul, menyelamatkan seorang bayi dan segera mengajaknya pergi dari sini. Namun saat berjalan di lorong, ledakan kembali muncul hingga sang pria tewas mengenaskan. Menyisakan Yasna yang berlari seorang diri saat atap tiba-tiba mengalami keretakan. Tragedi itu mengakibatkan terbunuhnya kurang lebih 70 orang, di mana kebanyakan korbannya adalah wanita dan anak-anak. 3 bulan setelahnya, seorang jenderal Rusia menemui Beck, mantan militer yang sudah dipecat saat misi 4 tahun silam. Ia pun memberitahu jika serangan di Yugoslavia akan segera berakhir, di mana saat mereka keluar dari wilayah ini, kekosongan akan diambil oleh para bandit Albania. Kondisi pun kian mengkhawatirkan lantaran satu bandara besar di Kosovo akan menjadi tanggung jawab Inggris. Lantas Beck pun ditugaskan membentuk tim untuk menjaga bandara sampai militer Rusia tiba. Di sisi lain, Andre tiba di sebuah rumah untuk membuat identitas palsu dengan menggunakan nama Rade. Namun kegiatannya diinterupsi saat pimpinan polisi datang langsung menginterogasinya. Dia bernama Komandan Milik, serta 2 bawahan yang bernama Fuk dan Fadil. Ajaibnya, Milik langsung mengetahui bahwa Andre merencanakan sesuatu di wilayah ini. Ia pun diancam akan dideportasi ke Rusia jika dia tidak mau mengaku. Dan jika ia jujur, maka Milik akan memberikannya pekerjaan. Sementara itu, Yasna ditawarkan mengisi kekosongan tim medis di sebuah rumah sakit. Namun ia justru mengajukan surat resign lantaran kejadian 3 bulan lalu masih menyimpan rasa trauma. Saat itulah sang dokter menyadarkannya bahwa lebih baik berjuang daripada hanya berdiam diri. Di sisi lain, Beck mulai menjemput sobat lamanya yang bernama Gary. Mereka pun kembali bertemu setelah 4 tahun tanpa berkomunikasi. Dengan demikian, 1 orang sudah mengisi tim dan tersisa 3 orang lagi. Berselang dari itu, Milik memberitahu Andre jika sekelompok teroris sudah menguasai bandara Pristina.
Bandit-bandit itu dipimpin oleh Smoke, seorang pria yang sudah dikenal kejam dan nekat membunuh siapa saja tanpa terkecuali. Ia pun meminta Andre untuk menjadi sukarelawan dalam penyerangan kali ini, karena ia sendiri sadar jika kemampuan Andre sangat-sangat dibutuhkan. Mais tant que j'y arrive, pour une opération de cette ampleur, il nous faut de l'aide. Waktu terus berjalan hingga Beck pun mulai mendatangi satu persatu teman lamanya, mengajak mereka untuk bergabung dalam misi, di mana ia menjamin bahwa mereka tidak akan dipenjara, bahkan bisa pulang ke Rusia dan mendapat kembali medali penghormatan yang dulu gagal mereka dapatkan. Dengan demikian, mereka pun menyetujuinya. Beck, attends-moi, j'arrive. Je suis trop vieux pour ça. L'assurer. Sementara itu, Milik mendapat laporan bahwa ada perampokan besar yang dipastikan adalah orang yang mereka cari. Maka saat itu juga, mereka segera berangkat menuju lokasi. Usai merampoknya, Smoke pergi dan memerintahkan para antek-anteknya untuk menyandra satu bis di jalan. Bahkan ia juga sudah mengerahkan penembak jitu dari atas gunung untuk berjaga-jaga, di mana sniper itu tidak segan untuk menembak siapapun yang melakukan perlawanan. Saat itulah Milik dan Andre sudah mengintai dari kejauhan, namun Fuk yang memang menyimpan dendam akibat keluarganya yang dibantai, ia mengabaikan peringatan Fadil dan nekat maju sendirian. Saat itulah Fadil langsung melaporkan, di mana Andre segera beranjak karena ia tahu bahwa ada penembak jitu yang telah membidik Fuk dari kejauhan. Maka tepat saat Fuk mengarahkan senapannya, bertepatan pula Andre tiba di sana dan segera menikam si penembak. Keadaan pun seketika sangat kacau saat mereka mengarahkan senapan mesinnya ke atas gunung. Letupan peluru berhamburan saat dua kubu saling menyerang satu sama lain dan saling memuntahkan amunisi. Andre yang memang penembak ulung bersikap sangat amat tenang saat satu dari mereka menyandra seorang wanita. Tembakan ia tancapkan tepat sasaran dan langsung menumbangkan mereka. Sayangnya, satu orang kaki tangan Smoke berhasil melarikan diri. Melihat situasi yang sudah aman, Fuk segera menghampiri satu orang yang masih hidup dan menodongkan pistolnya. Rasa dendamnya belum juga tuntas sebelum ia bisa menghabisi Smoke di tangannya. Namun Milik melarangnya lantaran ingin hukum tetap berjalan. Dan karena tugasnya telah selesai, Milik mengembalikan paspor milik Andre dan berharap bisa bertemu lagi suatu hari nanti. J'espère qu'on se reverra. Kemudian 5 orang mantan militer kembali dipertemukan, di mana operasi kali ini dilakukan tanpa Andre, karena Beck sendirilah yang akan memimpinnya. Selain itu, mereka bergerak tanpa komando dari NATO lantaran misi ini tergolong sangat rahasia. Di sisi lain, Andre yang hendak pergi keluar kota justru tak sengaja bertabrakan dengan Yasna. Mereka pun berkenalan dan berangkat dengan satu bis yang sama. Awalnya perjalanan mereka berlangsung biasa saja, tenang, bisa sambil sebatang. Namun tiba-tiba rentetan peluru menembus kaca hingga memaksa bis harus terhenti. Ternyata lagi-lagi dalang dari semua ini adalah para bandit yang kembali berulah, di mana kali ini Smoke juga ikut serta. Ia pun berkata bahwa siapapun yang memasuki wilayah Kosovo harus melalui beberapa pemeriksaan. Dan jika ada perlawanan, ia tak sungkan akan memberikan hukuman. Andre pun menjadi orang pertama yang memberikan dokumennya, di mana ia mengaku tinggal lama di Rusia dan hendak menjenguk saudaranya yang sakit keras. Namun ia justru berakhir dipukul hingga tak sadarkan diri. Hal tersebut membuat seorang nenek mengiba untuk dilepaskan, namun ia justru dipukul sekeras-kerasnya sambil dimaki dengan kata-kata yang sangat tidak layak. Kemudian Smoke beralih memeriksa barang bawaan sang pendeta, di mana hal itu tidak diizinkan lantaran tas tersebut berisi barang suci yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Bahkan dengan sangat tak berperasaan, Smoke memaksanya berucap sebuah kalimat yang sangat berseberangan dengan agama yang telah dianutnya. Sontak sang pendeta pun menolaknya dan tetap berteguh pada pendiriannya. Hingga pada akhirnya Smoke menembak tepat pada kepalanya. Le Christ est mort. Jeritan pun terdengar sampai Yasna melakukan perlawanan saat anak kecil menjadi korban. Namun ia yang hanya seorang wanita justru diseret paksa dan ingin dilecehkan dengan amat tak bermoral. Bertepatan dengan itu Andre tersadar dari pingsannya. Saat itulah ia memberitahu pada mereka bahwa telah berhadapan dengan orang yang salah. Setelah mengacak-acak Smoke dan seluruh antek-anteknya, ia pun menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam bis. Bahkan Yasna yang masih sangat syok cepat-cepat beranjak sambil membawa bocah yang tadi tak sadarkan diri. Namun satu kesalahan Andre adalah ia membiarkan iblis sekeji Smoke tetap hidup. Tiba di sebuah rumah sakit, dua dokter sigap menanyakan kondisi mereka saat ini, di mana Yasna berkata jika sekelompok teroris telah menyerang mereka. Setelah menyerahkan si bocah, sang dokter pun berkata akan membantu mereka mendapatkan mobil. On va vous en trouver une. Ok.
Singkat waktu mereka telah mengantarkan jenazah sang pendeta ke gereja. Yasna pun mengucapkan terima kasih atas bantuan darinya. Andre juga menawarkan tinggal di rumahnya karena ia jarang menghuninya. Namun Yasna menolak karena pihak rumah sakit mengizinkannya tinggal sebelum besok ia akan pergi ke tempat tujuan. Demain matin, j'irai à l'hôpital. Keesokan harinya, Smoke tak berhenti berulah. Ia justru mendatangi milik yang sudah dibuat babak belur dan memaksanya mengatakan di mana keberadaan Andre sebenarnya. Bahkan meski sudah mendapatkan berbagai ancaman, ia tidak sedikit pun takut karena apapun yang akan ia katakan pasti berujung akan dibunuh. Kemudian saat milik hampir ditembak, ia melakukan perlawanan sampai dua antek-anteknya tewas. Wih, jago nih aki-aki. Namun saat itu juga, Smoke menghunuskan 2 kali tembakan hingga milik meregang nyawa. Tak berselang lama, Andre mendapat telepon dari Fadil yang mengatakan bahwa milik telah tewas dan Smoke telah dalam perjalanan untuk mencarinya. Di sisi lain, Yasna yang masih berada di rumah sakit dipanggil untuk menemui sang dokter. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat orang yang sampai kapanpun sangat tidak ingin ia temui. Ya, ternyata 2 dokter yang sempat menolongnya telah bersekongkol dengan Smoke. Dan karena terbunuhnya milik, keadaan semakin kacau lantaran suplai obat-obatan mendadak dihentikan. Sang dokter pun memerintahkan Smoke untuk mengurus para sandera sebelum Nato tiba. Namun meskipun mereka bekerja sama, Smoke sangat tidak suka ketika orang lain berani memerintahnya. Maka saat mereka sedang lengah, ia menghampiri sangat amat perlahan bak seorang algojo yang siap untuk mencabut nyawanya. Mampus. Setelah keduanya terbunuh, ia menghampiri para sandera termasuk Yasna yang sudah ia amankan. Di mana raut mereka jelas sangat menggambarkan bahwa mereka telah disiksa dan diperlakukan sangat tidak layak. Namun meskipun tubuhnya gemetar, Smoke kembali mengintimidasi dan memaksa Yasna mengatakan di mana keberadaan Andre sebenarnya. Dan saat ia memilih bungkam, Smoke menggorok leher wanita tersebut hingga menewaskannya saat itu juga. Belum selesai dari itu, seorang anak kecil ia jadikan sasaran kedua. Saat itulah Yasna terpaksa mengaku karena sudah muak dengan perlakuan biadabnya. Kemudian di saat mereka sibuk, seorang pria berbisik memberitahu si bocah untuk bersembunyi. Di mana setelahnya, Smoke pergi untuk mencari keberadaan Andre dan meminta anak buahnya mengamankan Yasna. Dan karena sisanya sudah tidak dibutuhkan, mereka dibantai dengan sangat kejam. Iring-iringan mobil pun pergi meninggalkan bandara, di mana kesempatan itu telah dimanfaatkan oleh Vera untuk membidik di atas sana. Saat itulah mereka mulai membagi posisi, menyergap satu persatu orang dan mulai melancarkan aksinya. Terminal nettoyé. Di sisi lain, Rusia telah bersiap mengerahkan pasukannya menuju bandara Slatina. Kurang lebih 30 tank berangkat dengan serdadu yang berjumlah 200 orang. Sementara itu, Andre dan 2 polisi Serbia tiba dan telah membidik dari kejauhan. Tanpa ia sadari bahwa Beck dan timnya telah berada di dalam dan sudah menguasai bandara. Di sisi lain, Gary dan Slash berhasil masuk ke salah satu tempat. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat gudang senjata serta barang haramnya tertumpuk di sana. Tak hanya itu, mobil mewah serta 1 tas uang hasil curian terpampang di hadapan mereka. Selagi mereka menggeledah bandara, Smoke masih dalam perjalanan menuju ke rumah Andre. Hingga ia pun mengontak timnya di bandara, namun tidak ada satupun yang meresponnya. Hal tersebut membuatnya menyuruh satu mobil kembali dan memeriksa keadaan di sana. Saat itulah Andre bergegas menuju pos pertama dengan mengendap-endap, disusul oleh Vuk dan Fadil di belakang dengan sangat berhati-hati. Bertepatan dengan itu, Slash yang tidak tahu apa-apa diserang secara tiba-tiba. Sementara itu, Andre dan Vera yang sudah saling mengenal sama-sama dibuat terkejut saat dipertemukan kembali setelah sekian lama. Perkelahian pun segera dihentikan, di mana setelahnya Beck segera bertanya apa yang membuat Andre berada di sini. Ia pun menjawab bahwa tempat ini merupakan basis teroris yang sudah ia incar. Dan bahkan Beck baru mengetahui jika musuh yang akan ia hadapi lebih dari 100 orang. Il a combien d'hommes, tu le sais? Une centaine. Mereka pun berdebat karena Beck merasa tidak membutuhkan polisi lokal, namun Vuk tetap teguh pada dendamnya. Bertepatan dengan itu, anak buah Smoke tiba di bandara. Hal tersebut membuat Vera segera mengabari Beck bahwa 4 orang terdeteksi hampir menuju ke sini. Dan karena lambatnya perintah yang Beck berikan, seseorang di dalam mobil lebih dulu mengetahui bahwa ada sniper yang sedang membidiknya. Saat itulah baku tembak mulai terjadi, sampai Vera tertembak di lengannya dan menyebabkan 2 orang berhasil melarikan diri.
Keadaan itu membuat Beck mengizinkan mereka untuk bergabung dan segera bergerak menggeledah sebuah ruangan di mana puluhan sandera sudah terkapar dengan kondisi yang mengenaskan. Dan betapa terkejut ia saat menemukan Yasna juga di sana. Bouge pas. Yasna. Di sisi lain, Smoke berhasil tiba di tempat tujuannya, di mana ternyata rumah Andre kosong karena mereka sudah menguasai bandara. Hal tersebut membuat ia sangat amat murka. Sementara tentara Rusia sudah dalam perjalanan dan dipastikan tiba di Slatina pada esok hari. Beck yang tahu jika mereka kalah jumlah mulai mengabari sang jenderal untuk segera mengubah perintah. Namun perintah tersebut tetap tidak berubah. Je vais tenir l'aéroport. Reçu, on tiendra l'aéroport. À partir de maintenant, garde. Dan setelah Vera menjahit lukanya, mereka mulai kembali berkumpul dan mulai mengatur strategi, di mana mereka akan terbagi di tiap pos, yakni Barry, Gary, dan polisi Serbia akan mempertahankan terminal. Beck, Andre, dan Slash akan di lapangan, sementara Vera akan melindungi mereka semua. Kemudian, waktu yang tersisa mereka pakai dengan meletakkan beberapa amunisi, dan berharap jika kejutan mereka kali ini lebih pecah dari pertempuran di Bosnia. C'est quoi le plan, commandant? Setelahnya, seorang bocah bersepeda datang mencurigakan. Mereka yang sudah paham taktik serta siasat berperang, segera bersembunyi lantaran tahu jika dia merupakan mata-mata yang diperintahkan seseorang. Les fumiers. Kemudian sebelum pertempuran ini dimulai, Slash mengucapkan terima kasih atas perbuatan Andre yang telah melempar musuh saat di helikopter dulu. Ia mungkin akan menyesal seumur hidupnya jika membiarkan Harun tetap hidup di tengah penderitaan yang adiknya alami. Ça faisait un moment que je voulais te la donner. On survivra. Tak membutuhkan waktu lama, pasukan Smoke tiba di bandara. Saat itulah Vuk hendak mengenakan baret merahnya. Namun Barry melarang lantaran jika terlalu mencolok, ia pasti akan menjadi orang pertama yang dipenggal. Puluhan pasukan bersenjata pun turun dari mobil hingga tiba-tiba sambutan kembang api menjadi pertanda bahwa pertempuran akan dimulai. Sontak Beck mengeluarkan perintah untuk menyerang, di mana selongsong peluru langsung bertebaran, amunisi berhamburan, ledakan terus menyala, sampai daratan berubah menjadi lautan darah. Dan meskipun telah rata dengan tanah, Smoke kembali mengerahkan lusinan pasukannya untuk kembali menyerang. Langkah terkejut saat ledakan amat dahsyat segera menyambut mereka. Usai jebakan tersebut, mereka mulai mundur untuk berpindah posisi. Sesaat kemudian mereka dibuat bingung lantaran pertempuran ini terlalu mudah karena tak ada lagi yang menyerang. Namun ternyata Smoke baru saja menurunkan regu kedua dan bersiap melakukan perlawanan. Hal tersebut membuat mereka beranjak menuju terminal, di mana Fadil diberi kesempatan untuk membunuh Smoke. Namun beberapa kali tembakan, sasarannya berakhir meleset. Ia justru terpental saat roket RPG menghantam tubuhnya. Saat itu juga Smoke membawa pasukannya terus bergerak di tengah kontak senjata yang terjadi, hingga Beck pun menyadari jika Gary sudah tidak merespon lagi. Seketika Vuk mengambil alih posisi di bawah, memberondong mereka dengan butiran peluru serta serangan kaliber tak berkesudahan. Begitu pula tembakan Slash yang amat kejam hingga membuat usus berhamburan, otak bermuncratan, kaki serta kepala yang terpisah, dan itu menandakan pertempuran terjadi sangat amat brutal. Kemudian Fadil segera mendapat pertolongan pertama, di mana kondisi mereka sudah sangat terpojok karena musuh terus dan semakin bertambah. Di sisi lain, anak kecil yang tadinya bersembunyi muncul kembali dengan tangis yang sudah berurayan. Beruntung ia bertemu dengan Yasna dan segera ditolong. Ne pleure pas. Sementara itu, tentara Rusia mulai mendekat dan mendapat sambutan hangat dari warga Serbia. Bertepatan dengan itu, Smoke mengerahkan puluhan mortirnya, hingga belum sempat mereka menyadari, satu persatu dari mereka langsung dibuat porak-poranda. Ça cache un truc. Serangan
Tembakan tersebut membuat mereka terpaksa mengubah posisi, meskipun sangat mustahil lantaran mortir tersebut tepat mengenai tubuh Gary. Begitu pula Fuchs yang harus terkapar, bahkan Andre susah payah bangun untuk menyelamatkan diri. Sesaat Beck bingung ketika Yasna bergabung dengan membawa anak kecil, namun Yasna memberitahu jika anak ini tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Beck pun memerintahkan mereka untuk mundur, di mana Barry segera membantu Fuchs untuk menyelamatkan diri. Sementara Fadil terpaksa harus meninggalkan Gary lantaran kondisinya sudah tidak tertolong lagi. Pardon de te laisser. Ça fait rien. Adieu, guerrier. Ia pun susah payah merangkak menyeberangi tiap bangunan, hingga tiba-tiba serangan roket sukses menumbangkannya. Sekonyong-konyongnya, Fuchs nekat berlari hendak menolong temannya. Padahal jelas posisi mereka di lapangan terbuka dan rawan akan serangan. Dan sesuai dugaan, ledakan tepat mengenai tubuh Fuchs hingga setengah kakinya terlepas. Sementara Vera masih menembak satu persatu musuh hingga ia pun harus tumbang saat serangan tepat mengenai tubuhnya. Di sisi lain, sang jenderal mendapat telepon untuk menarik kembali pasukannya dan terancam ditangguhkan dari militer jika tidak melakukan perintah. Dan meskipun mendapat peringatan, hal tersebut tidak mengagalkan niatnya sedikit pun. Masih dengan Vera, ia berhasil lolos dari maut walaupun setengah tubuhnya tertimpa reruntuhan. Saat itulah Barry susah payah menarik Fuchs yang sudah sekarat. Slash yang masih baik-baik saja, segera beranjak menaiki mobil untuk meledakkan mortir. Pasukan Smoke terus maju dan mulai menguasai zona. Sementara itu, Slash terus mengendalikan mobilnya meskipun tembakan serta mortir terus dilayangkan. Buck, seorang pendekar yang tidak takut mati, ia tetap bertahan di tengah kobaran api, bahkan sempat-sempat membakar sepuntung rokok sebelum tembakan bertubi-tubi menembus tubuhnya. Pagi menjelang, pasukan Smoke tersisa hanya 20 orang. Begitu pula mereka, segala amunisi, obat, serta persenjataan sudah semakin berkurang. Mau tak mau, mereka harus cepat mengevakuasi Vera. Saat itulah Fuchs bertekad bertahan seorang diri. Sementara Andre segera beranjak di tengah kontak senjata yang terjadi. Naas, ia pun tertembak dengan posisi yang sangat terhimpit. Sementara Barry berhasil menyelamatkan Vera dan segera mengarahkan roketnya sampai Smoke terpental jatuh. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Yasna untuk pergi menolong Andre. Namun ternyata Smoke masih mampu berdiri dan hampir membunuhnya jika Andre tidak menjadi tamengnya. Tembakan tersebut jelas membuat kondisinya sekarat, di mana Yasna sangat amat hancur melihat orang yang dicintai terbaring demi menyelamatkan nyawanya. Kemudian Beck pun segera menjemput mereka, dan meskipun evakuasi terjadi sangat sulit, satu persatu dari mereka berhasil masuk dan segera memacu mobilnya. Sementara itu, Fuchs menikmati saat-saat terakhir hidup dan siap untuk melancarkan aksi bunuh diri. Namun ketika ia berbalik, Smoke langsung menembak kepalanya. Bahkan Fadil hanya bisa menangis tak berdaya saat kepala Fuchs dipenggal di depan mata kepalanya sendiri. Di sisi lain, mereka dalam kondisi buntu saat mengetahui hanya mempunyai 4 peluru. Saat itulah Smoke maju dengan menenteng kepala Fuchs, seraya berucap bahwa mereka diperkenankan untuk menyerah sekarang juga. Keputusan pun diambil bahwa mereka akan bunuh diri daripada harus mati karena dipenggal atau dikuliti oleh manusia biadab seperti Smoke. Vous avez 2 minutes pour vous rendre sans résister. C'est bon. Moi d'abord. Dan setelah menimbang-nimbang, Vera menjadi orang pertama yang rela mati lebih dulu. Lalu mengejutkan, pasukan Smoke mundur pantang-panting saat melihat pemandangan puluhan tank melintas dan siap menggempurnya. Begitupun mereka yang sangat lega saat pasukan bantuan yang dinanti telah datang. Berselang dari itu, Smoke hendak melarikan diri, namun tiba-tiba bahkan pisau yang menembus lehernya tidak sebanding dengan nyawa ratusan orang yang telah ia bunuh. Tak berselang lama, tentara Rusia segera menolong Yasna, di mana tangis yang ia tahan akhirnya tumpah ruah. Sementara mereka meninggalkan bandara lebih dulu sebelum tentara Rusia menyadari keberadaan mereka.
Sesaat kemudian, Inggris tiba dengan menggunakan helikopter, namun mereka tidak diperkenankan turun lantaran bandara sudah resmi Rusia kuasai. 1 tahun setelahnya, Andrei mampu melewati masa kritisnya dan memberanikan diri menemui Yasna, orang yang ia cintai. Complètement fou, faut que t'ailles lui parler. Vas-y. Yasna. Pada tahun 2003, pasukan perdamaian Rusia meninggalkan wilayah Kosovo. Dan di tahun 2008, Kosovo berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya. Secara keseluruhan, film ini menunjukkan pertempuran yang sangat nyata. Aksi tembak-menembak dibuat sedemikian rupa sampai saya nggak sadar nonton film ini 2,5 jam kayak cuma sebentar doang. Tapi ada sedikit catatan ya, kalau film ini bukan berasal dari kisah nyata. Karena beberapa kejadian di dalam film ini berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya. Yaudah, kalau ada salah bisa dikoreksi, dan sampai berjumpa lagi.